Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba mengangkat salah satu obat paten. Kalau orang di masyarakat kita bilang obat paten Cina yang sering digunakan oleh masyarakat untuk permasalahan stroke. Meskipun sebenarnya obat ini bukan hanya untuk stroke, tapi bisa untuk banyak penyakit. Nah, oleh karena itu, karena kita adalah kanal edukasi pengobatan klasik dan tradisional, maka saya akan coba memberikan sedikit wawasan tentang obat paten ini. Obat ini bisa dipesan di toko-toko obat Cina tanpa harus membawa resep dari Shinsei. Formula ini bernama Angkung Ni Huang Wan. Dia pertama kali diciptakan oleh dokter terkenal di Tiongkok klasik bernama Wu Chutong. Sama seperti formula obat yang pernah saya jelaskan sebelumnya, yang juga dibuat oleh Wu Chutong. Nama asli Wu Tong, dia seorang ahli besar dalam mazhab penyakit panas atau disebut Wenping pada masa dinasti Qing. Kisah ini pernah saya bahas di formula obat yang saya jelaskan di video sebelumnya. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 19 tahun. Karena dia tidak mampu menyembuhkan ayahnya saat itu, pengalaman ini membuatnya memutuskan untuk meninggalkan sastra dan belajar kedokteran selama 10 tahun penuh. Dia terinspirasi oleh buku Wen Yilun dari Wo Yuxing yang menyatakan bahwa epidemi disebabkan oleh gas mikroskopis yang masuk melalui hidung, mulut, dan konsep yang sangat maju pada zamannya. Jadi buku Wen Yilun ini sebuah buku yang menjelaskan wabah yang disebabkan oleh panas atau Wenping ya. Yang tercantum di dalam buku ini sebuah keilmuan tentang penelitian dianggap sangat maju pada zaman itu. Kalau kita lihat terjadinya epidemi di tahun 1793 di kota Beijing, pada tahun itu, yaitu tahun ke-58 Kaisar Qianlong, di sana terjadi wabah penyakit menular yang sangat meluas. Lebih tepatnya di kota Beijing ya. Banyak orang tewas akibat kesalahan pengobatan dokter umum. Dalam dorongan teman-temannya, Wutong akhirnya mulai mengobati pasien dengan resep ciptaannya sendiri, yaitu Angkung Ni Huang Wan. Obat ini berhasil menyelamatkan puluhan pasien kritis secara langsung dan membuat namanya menjadi sangat terkenal. Pada tahun 1798, resep ini resmi diterbitkan dalam bukunya Wenping Xiaopian, atau sistematisasi penyakit panas. Nama Akung itu sendiri mengartikan menerangkan istana. Dalam pandangan tradisional Chinese medicine, jantung dianggap sebagai istana roh atau rumahnya jiwa. Ketika patogen panas menyerang perikardium atau pelindung jantung, maka roh menjadi kacau. Jadi jiwanya akan menjadi kacau, sehingga terjadilah koma, demam yang tinggi, bahkan sampai kejang. Jadi kalau kita bisa simpulkan, angkung ini sendiri berarti menenangkan istana, atau menenangkan jantung, menenangkan spirit yang sedang kacau. Ada beberapa legenda populer bahwa Cai Shi, penguasa de facto kekaisaran Tiongkok akhir abad ke-19, pernah mengalami stroke atau koma dan disembuhkan oleh Angkung Ni Huang Wan. Meskipun tidak ada catatan medis historis yang sama atau yang mirip, cerita ini justru memperkuat reputasinya sebagai obat ajaib. Gempa Tangshan yang terjadi tahun 1976, seorang wanita bernama Lu Huilang terperangkap di reruntuhan bangunan berhari-hari. Setelah diselamatkan, ia menderita infeksi berat, demam tinggi, dan koma beberapa hari berturut-turut. Seorang dokter
tim medis Peicing memberinya angkung Huangwan yang dicampur menjadi pasta dan diberikan lewat mulut. Wanita tersebut bangun sadar hanya dalam 2 dosis. Ini sebuah kisah yang melegenda di kalangan masyarakat Tiongkok. Ada juga legenda berikutnya. Pada tahun 2004, presenter terkenal Phonic Television, yaitu Liu Haweiru, terlibat dalam kecelakaan kereta api parah di London. Hingga dia dinyatakan mati atau otaknya mati. Rumah sakit setempat menyerah, dia dibawa pulang ke Peicing, lebih tepatnya di Shanwu Hospital. Dokter memberikan 7 butir angkung di Huangwan, dan dia perlahan-lahan bangun kembali, bisa bicara dan berjalan. Kasus ini mengguncang dunia medis internasional dan memicu popularitas luar biasa obat ini. Ada juga legenda berikutnya yang bersumber dari Vietnam. Konon katanya mantan pemimpin Vietnam, Le Duc Anh, terserang stroke saat mengundi. Tim medis Vietnam tidak berhasil memulihkannya sepenuhnya. Vietnam meminta bantuan Tiongkok. Sebuah tim medis Tiongkok menggunakan angkung Huangwan dari Tong Lentang selama lebih dari 10 hari diberikan pada Le Duc Anh, yang akhirnya bangkit dan dapat berdiri lagi, dan peristiwa ini menciptakan keajaiban atau hal yang menakjubkan bagi semua pejabat Vietnam. Angkung Huangwan diproduksi dengan lapisan emas dan dibungkus dengan lilin sehingga bisa disimpan puluhan tahun tanpa kehilangan kasetnya. Obat angkung Huangwan yang diproduksi era 1980-an sampai 1990-an saat ini dapat dihargai 30-50 jutaan per butir sebagai barang koleksi. Kalau kita lihat dari komposisi resep ini, dia terdiri dari bahan utama, di mana selaku raja adalah Ni Huang. Ni Huang ini adalah empedu sapi ya. Dia membersihkan panas jantung, membuka pikiran. Terus raja, yaitu Si Chiao atau Xun Yu Chiao, dia menurunkan panas tingkat nutrisi darah. Berikutnya masih raja, Seng Siang, dia membuka pikiran, membangun kesadaran. Nah, wakilnya di sini terdapat herbal Huang Liang. Dia menguras api jantung. Huang Qin membersihkan api paru atau usus halus. Cece menguras api 3 pembakar. Xiong Huang melemahkan racun, menghilangkan flek. Nah, berikutnya ada obat yang disertakan pembantu, di mana di sini ada Yucin, dia akan membedakan energi, membersihkan panas. Ping Pian, dia aromatik, membuka pikiran. Chusa, dia menenangkan semangat. Chen Chu, dia menghentikan kejang. Chin Pu, dia mempertahankan efek dari obat. Perlu dicatat, karena perlindungan gajah atau Xixiao sekarang diganti dengan Cui Niu Jiao atau kerbau atau bahan sintetis. Kalau kita lihat dari kegunaan medis, indikasi dasar berdasarkan traditional Chinese medicine, formula ini bisa digunakan untuk demam ekstrim dengan invasi panas ke perikardium, sehingga membuat orang jadi koma, bicara jadi kacau, terus mengigau atau delirium. Nah, dia juga bisa digunakan untuk stroke akut tipe penutupan panas atau Yangpi, di mana gejalanya ada kemasukan tiba-tiba, wajah merah, napasnya menjadi terhengang atau kasar. Dia juga bisa digunakan untuk hepatitis virus, meningitis, sepsis dengan gejala neurologis. Dapat juga digunakan pada kejang anak akibat demam yang tinggi. Dapat juga digunakan untuk koma hepatik, di mana hati gagal menyebabkan keracunan otak.
intoksifikasi karbon monoksida serius bisa juga digunakan formula ini, atau trauma kepala dengan gangguan kesadaran, formula ini juga bisa digunakan. Perlu diingat atau hal yang penting yang harus diketahui adalah ini adalah obat darurat, bukan semacam suplemen harian. Jadi obat ini hanya untuk kebutuhan darurat. Berarti dia hanya digunakan pada fase akut untuk kondisi tertentu. Dia tidak cocok untuk jenis stroke dingin, INFI, atau collapse Duchenne. Perlu diketahui, formula ini juga mengandung merkuri atau cusa dan arsenik xiongquang, di mana resikonya adalah akan terjadi penumpukan racun apabila digunakan pada jangka panjang. Ibu hamil dan penderita gangguan fungsi hati maupun ginjal harus menghindari formula obat ini. Jadi tidak semua orang bisa minum obat ini. Nah, kalau kita lihat produsen termuka yang memproduksi obat ini bermacam-macam. Seperti misalnya Tong Rentang, asalnya Peking, Tiongkok. Sejak 1723, merek paling prestisius. Yang kedua adalah Huang Yuyuan, dia dari Shanxi. Dia diproduksi skala besar sejak 1885, warisan budaya dan dianggap sebagai aset nasional pada tahun 2014. Ma Pai Liang, ini diproduksi di Hong Kong atau di Fusan. Didirikan 1822, sudah 200 tahun menghasilkan angkung Mi Huangwan. Tarentang Payunsan, Qicizan. Dia produk ilegal tetapi harga bervariasi sesuai kualitas bahan dan baku. Jadi yang harus kita perhatiin itu merek keluarannya dari Tong Rentang, Quanquan, Ma Pai Liang. Jadi saat membeli obat ini perlu hati-hati, kita harus melihat perusahaan yang mengeluarkannya, asalnya, dan sejak tahun berapa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk info-info selanjutnya tentang formula ini mungkin akan saya buat di video keduanya, masih seputaran tentang formula angkung Mi Huangwan. Semoga bermanfaat. Semoga video ini dapat terus berkembang. Sehat selalu.